Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu diberikan kesehatan dan mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang ilmu tajwid ya. Kita udah masuk ke teori-teori bacaannya. Itu untuk pertemuan kali ini topiknya yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, hukum nun sukun dan tanwin itu apa saja? Yang pertama, jadi hukum pengucapan nun sukun dan tanwin itu secara umum dia dibagi jadi 4 ya, cara bacanya. Yang pertama dibaca jelas. Dibaca jelas itu biasanya kita kenal izhar. Ya, kita sering dengar izhar. Terus yang kedua dibaca samar. Jadi nun sukunnya dia tidak terlalu terlihat. Jadi dia di tengah-tengah antara jelas dan tidak terlihat gitu ya. Dia samar. Nah, itu sering kita taunya ikhfa. Terus dibaca lebur. Ya, lebur langsung masuk ke huruf selanjutnya sampai bisa-bisa jadi nunnya tidak terdengar gitu karena lebur. Nah, itu nanti namanya idgham. Selanjutnya yang terakhir pengucapan yang berubah menjadi mim. Nah, itu biasa kita taunya iqlab ya. Nah, saya sebenarnya udah kayaknya beberapa sudah familiar dengan istilah-istilah ini ya. Izhar, ifa, cuman mungkin ada yang masih kayak taunya sekilas aja gitu ya. Nah, di sini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai hukum-hukum nun sukun dan tanwin. Oke, yang pertama yang mau kita bahas itu izhar dulu. Nah, di sini izhar halqi namanya. Atau dulu sih biasanya izhar aja juga udah cukup ya, cuman di sini lebih jelas lagi izhar halqi. Kenapa ada halqinya ya? Nah, kita akan bahas nih. Izhar itu secara bahasa artinya kan jelas. Kalau halqi apa? Kalau misalnya halqi itu kan artinya tenggorokan ya. Berarti secara istilah dia nggak jauh-jauh dari arti secara bahasa. Secara istilah izhar halqi itu pengucapan nun sukun atau tanwin yang dibaca jelas sesuai makhrajnya. Ya, jadi nunnya jelas an. Min, nah kayak gitu ya, tanpa digunahkan, artinya tanpa dengung ketika bertemu dengan huruf-huruf halqi. Nah, makanya di sini namanya izhar halqi karena nanti akan ada izhar syafawi. Nah, gitu. Jadi untuk membedakan gitu ya, ini bisa disebut sebagai izhar halqi ketika bertemu dengan huruf halqi. Emang huruf-huruf halqi itu apa aja? Masih ingat huruf-huruf tenggorokan? Ada hamzah, aha. Kalau naik dikit ada aha, sama tenggorokan yang paling atas ada kho sama gho. Ya, ada 6 huruf itu di makharijul huruf ya. Semoga masih ingat huruf-huruf halqi. Nah, contohnya di sini ada banyak ya, di Al-Qur'an juga banyak banget. Nah, di sini per huruf ya. Jadi cara bacanya ketika tanwin sama nun sukun sama persis cara bacanya di makhraj nun. Ya, yang pertama ada ainin aniyatin. Nin, ainin aniyatin, jelas nunnya kedengeran, tanwinnya nin. Man amana, jadi bukan ma gitu, jadi nunnya kedengeran man gitu. Fariqon hada gitu ya, nunnya kedengeran. Min hadin. Nah, di sini saya mau sampaikan beberapa kesalahan yang sering terjadi itu ketika nun sukun itu kan dia jelas ya ketika diizhar, tapi seringkali dimantulkan secara tidak sengaja gitu ya. Bisa karena terbiasa atau terlalu cepat membacanya gitu. Contoh ya, yang paling atas misalnya ainin niatin kan harusnya, tapi dibacanya ainin niatin mana mana kayak gitu, keenakan bacanya ya, jadi dimantulkan. Nah, itu namanya tawalud ya. Jadi tidak boleh, jadi ditahan dulu man mana, jangan langsung dimantulkan ya. Nah, itu tadi namanya izhar halqi, dibaca jelas ketika nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan huruf-huruf halqiyah ya, bisa dimengerti ya. Sekarang kita lanjut ke idgham. Idgham ini apa sih? Pasti udah langsung nyambung nih. Saya biasanya dengernya idgham bi gunah bila gunah. Betul, kita akan bahas itu ya. Tapi secara bahasa dulu nih, ibu juga harus tahu secara bahasa itu idgham itu apa. Idgham itu secara bahasa dia memasukkan atau melebur.
melebur langsung gitu ya, atau memasukkan. Nah, idgham itu dia dibagi jadi dua, idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Nah, bi gunnah bila gunnah kayaknya mirip ya kalimatnya, cuma beda di adalahnya ini ya. Nah, karena bedanya di dua itu, bi gunnah sama bila gunnah, berarti kita sebenarnya udah bisa menyimpulkan ya, bi itu di bahasa Arab dengan ya, dengan gunnah. Gunnah itu artinya apa? Dengung. Yang kedua, bila, la itu apa? La itu tidak. Berarti bila gunnah dengan tanpa dengung ya. Jadi kalau misalnya kita gabung idgham bi gunnah berarti memasukkan dengan dengung. Jadi kita lebur ke huruf selanjutnya disertai kita dengung dulu, ditahan dulu. Nah, kalau yang kedua idgham bila gunnah berarti kita masukkan nih, lebur ke huruf selanjutnya tapi nggak usah dengung, langsung aja gitu ya. Nah ini bi gunnah itu pengucapan, idgham bi gunnah itu pengucapan nun sukun atau tanwin yang dileburkan disertai dengung ketika bertemu dengan 4 huruf ini. Nah, jadi kalau ada nun sukun atau tanwin nih, terus ketemu sama 4 huruf ini, nah dia caranya langsung masuk ke huruf-huruf ini dan disertai dengung. Hurufnya apa saja? Ada ya, nun, mim, waw. Atau biasanya ibu taunya yanmu disingkatnya. Yanmu atau yanamau. Boleh apa aja ya. Nah, itu yang idgham bi gunnah. Berarti bila gunnah nggak boleh dengung. Hurufnya apa saja? Nah ini hurufnya ada lam sama ro. Pengucapan nun sukun atau tanwin dia tetap sama ya, dileburkan tapi nggak usah ditahan, nggak usah dengung, langsung aja ditasydid biasa. Nah, hurufnya cuma ada 2 ya, lam dan ro. Makanya di sini ada yang singkatannya yana mau. Yana mau lari. Nah gitu. Jadi yana mau lari gitu ya. Dipisah pas di gunnahnya yana mau, yang bila gunnah larinya. Boleh apa aja ya. Yang penting ngerti pas cara bacanya gitu ya. Masalah hafal hurufnya nanti pasti mengikuti. Nah, gimana sih praktek bacanya? Langsung saja ya. Kita ke contoh idgham bi gunnah. Nah, yang pertama ini ada ayyal riba. Ini ada nun bertemu dengan ya. Nah, kita nggak bacanya bukan an. Nunnya bukan jelas di makhrajnya an. Tapi dia langsung lebur ke huruf selanjutnya. Nah, kebetulan nih huruf selanjutnya nun ini ya. Berarti kita langsung ke huruf ya. Ayyal riba. Sama juga ketika tanwin khairan yarah, khairan yarah, ditahan dulu dengung. Nah ini juga yang kedua faman, ini kan nun bertemu dengan nun juga ya, jadi kita langsung lebur ke nun dan harus dengung. Faman nakasa yauma idzin na'imah. Dengungnya selama apa? Jadi dengungnya tuh 3 harokat ya. Oh sorry 3 harokat ya, atau 3 ketuk. Mim mashhadi. Mim jadi bukan min gitu ya, langsung ke mim. Mim mashhadi. Sururum marfu'ah. Yang terakhir ada miwaliyin. Sinatu wala naum. Jadi harus ditahan dulu, jangan cuma ditekan, jangan cuma ayat, harus ditahan dulu ya. Itu contoh idgham bil gunnah. Selanjutnya contoh idgham bila gunnah. Nah ini ada nun bertemu lam. Alam. Nah ini lamnya juga ditasydid nih, jadi kita langsung tasydid ke lam aja, nggak usah ditahan. Alam khairul lakum illa bistum. Nah malal lubada mirrahiqin ghafurur rahimun fa'ir raja'aka qawmal ludda. Nah itu jadi maksudnya idgham itu gitu ya, si nunnya ini bahkan tidak terbaca, langsung lebur ke huruf selanjutnya. Ini langsung ke huruf lam berarti al, ini juga langsung ke huruf ro berarti mir, langsung
ya. Paham ya? Jadi kita sudah belajar dua, idhar dan idgham. Idhar tadi artinya apa? Jelas. Berarti idhar halki itu bacaan nun atau tanwin dibaca jelas ketika bertemu dengan huruf-huruf halki. Tadi apa saja huruf halki? Hamzah, ha, aha ya, hamzah ha, ain, ha, ghain, kho. Nah itu idhar halki. Yang kedua kita juga sudah belajar tentang idgham, artinya masukkan atau lebur. Idgham itu dibagi dua, idgham bi ghunna dan idgham bila ghunna. Bi ghunna itu disertai dengung ketika nun sukun atau tanwin bertemu ya na mau, ya na mau, berarti ya nun mim waw. Nah yang idgham bila ghunna, nun sukun atau tanwin dibaca lebur tanpa dengung. La gunnah tanpa dengung ketika bertemu dengan lari, laron, apa saja ya, bisa lam dan ro, pokoknya lam dan ro ya. Nah apakah sudah selesai? Ternyata kita ada pengecualian ya. Nah terdapat suatu pengecualian idgham di atas tidak berlaku jika nun sukun bertemu wawu dan ya-nya dalam satu kata yang sama. Maksudnya tidak berlaku tuh gimana gitu ya. Nah tidak berlakunya itu maksudnya nun sukunnya nggak boleh dibaca lebur, harus jelas. Hukum bacaan ini namanya idhar mutlaq. Idhar mutlaq itu di Al-Quran cuma ada di 4 kalimat ya. Kalimat yang pertama ada ad-dunya. Nah ad-dunya ini sering banget kita jumpai. Nah makanya ibu sadar nggak baca ad-dunya itu jelas. Kalau secara tajwid kan mungkin tadi kita taunya kalau nun ketemu ya kan harus lebur. Tapi kenapa kita dari dulu otomatis bacanya dia jelas? Karena memang pas awal kita belajar memang sudah tahu ya cara dikasih taunya, diajarinnya cara bacanya jelas. Nah ini nih teorinya, dia itu namanya idhar mutlak. Idhar itu kan jelas, mutlak itu wajib ya. Jadi wajib dibaca jelas, harus dibaca jelas. Nah ketika nun atau tanwinnya, ketika nun sukunnya bertemu dengan ya tapi dia di dalam satu kata yang sama. Nah nggak cuma di sini, kan ada di 4 kalimat ya. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun ya. Sin bukan siu, sinwanun, dan yang terakhir qinwanun. Ad-dunya, bunyanun, sinwanun, qinwanun. Mirip-mirip ya, dunya, bunyan, sinwan, qinwan. Jadi mudah dihafal ya, mudah diingat gitu ya kalau ketemu lagi gitu. Nah itu tadi pengecualian ya. Jadi kalau misalnya nanti ketemu berarti kita harus baca nunnya jelas. Oke, nah sekarang ini nih bagian yang paling menarik buat praktek ya. Nah temukan bacaan idhar dan idgham yang sudah kita pelajari tadi ya pada ayat di bawah ini. Jadi nanti kita coba bongkar ayatnya, kita cari nih ada nun, dia ketemu dengan huruf-huruf apa, dia dibacanya apa. Cuman di sini saya masih masih saya filter dulu, maksudnya cuma dibacaan idhar sama idgham dulu. Tadi kan pas perkenalan kita tahu ada 4 cara bacanya, idhar, idgham, ikhfa, dan iklab kan. Nah di sini idhar sama idgham dulu ya. Nah di sini kita mau coba ambil ayat 99. Wah panjang sekali ya. Nah coba kita baca dulu bersama-sama. Kalau mau dibuka di Al-Quran dia surat ke-6, surat Al-An'am. Kalau mungkin kurang jelas di sini ya, surat Al-An'am ayat 99. Kalau di sini udah jelas langsung baca di sini aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwallazi anzala minas samaa'i ma'an فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه حضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من
طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون Sadaqallahul azim. Oke, baik ya, sekarang kita coba nih cari nun sukun dulu ya. Nun sukun, tapi yang ketemu dengan huruf-huruf halqiyah ya, mau lari sama huruf halqiyah tadi ya. Oke. Wa huwal ladzi, gak ada nun sukun atau tanwin ya. Anzala, nah ini ada nun cuman kita belum belajar ini, nanti dulu ya, lewatin dulu. Anzala minas samai ma'an fa akhrajana, gak ada bihi nabata kulli syai'in fa akhrajana minhu. Nah ini ada nun sukun bertemu dengan ha. Nah ha itu huruf apa? Ha itu huruf halqi tadi ya, huruf yang ditenggorokan. Nah dia dibacanya harus jelas, minhu. Berarti ini hukum bacaannya idhar. Minhu khodiron ada tanwin bertemu dengan nun. Apa? Dia masuk bacaan idgham, masuk ke nunnya. Idgham apa? Bighunah atau bilaunah? Dia masuk idgham bighunah ya. Yana mau, yana nun. Tanwin bertemu nun. Dan dia juga nunnya udah ada tasdidnya, jadi otomatis memang harus dengung. Khodiron nukhriju minhu, ada lagi ya, nun sukun bertemu ha. Berarti ini apa? Idhar halqi. Minhu habban mu. Nah ada tanwin bertemu mim, bacanya gimana berarti? Bacanya lebur. Habbamu mutarakiba. Berarti hukum bacaannya apa? Idgham bighunah. Nah ini mutarakiban, tanwin juga. Lihat dia ketemu apa? Oh dia ketemu wawu si tanwinnya. Berarti cara bacanya gimana? Kita lebur ke wawu. Mutarakibau. Dengung gak bu? Harus dengung ya. Mutarakibau, ditahan dulu selama 3 harokat. Nah nama bacaannya apa? Idgham, kalau lebur berarti idgham bi ghunnah, dia harus disertai dengan ghunnah. Mutarakibau wa minan nakhli min tal'iha qin. Nah ini ada nun sukun lagi nih, dia bertemu wawu. Nah berarti bacaannya apa? Bukan apakah ada yang menjawab idgham bi ghunnah. Nah ini bukan idgham bi ghunnah, karena nun sukunnya dengan wawunya dia bertemu dalam satu kalimat. Berarti tadi apa? Harus dibaca jelas, wajib dibaca jelas. Berarti apa? Idhar mutlaq. Nah tadi yang ada di Al-Quran cuma ada 4 kalimat tadi ya. Qinwanun bacanya ya. Qinwanu daniyatu. Nah ini ada tanwin lagi bertemu dengan wa, berarti apa? Idgham bi ghunnah. Wajannatin, tanwin lagi ketemu dengan mim, berarti bacanya tim. Wajannatim min, ya lebur ya, berarti idgham bi ghunnah. Min a'nabiu, tanwin lagi bertemu dengan wawu, ya namawu wa ya, berarti idgham bi ghunnah. A'nabi waz-zaituna war-rummana mushtabihan, tanwin lagi, lihat dia ketemu dengan wawu, berarti idgham bi ghunnah. Mushtabihan wa ghairu mutasyabih.
Unzuru, ini nun ya, cuma dia ketemu dha. Kita belum belajar itu ya, nanti untuk minggu depan. Unzuru ila samarihi idza asmara wa yan. Nah, ada nun lagi nih. Bertemu dengan ain. Berarti idhar, dia jelas wayan. Idhar apa? Izhar halqi. Wayan aih. Inna fi dzalikum laayatin. Nah, kita ketemu lagi tanwin nih. Tapi tanwin ini ketemu apa? Oh, dia ketemu sama lam. Berarti dia masuk nggak di idgham? Iya, kita langsung bacanya langsung ke lam, bukan laayatin. Til ayatil. Tapi boleh dengung nggak? Nggak boleh ya. Jadi ini namanya idgham bila gunnah. Nggak boleh dengung. Jadi langsung la ayatil li. Nah gitu. La ayatil liqaumin. Nah, ada tanwin lagi nih. Tanwin ketemu sama ya. Berarti apa bacaannya? Idgham bi gunnah liqaumi yu'minun. Nah, kayak gitu ya. Paham ya? Jadi harus bisa menerapkan di dalam bacaannya. Ya, jangan cuma hafal huruf-hurufnya, tapi juga diterapkan di tilawah sehari-harinya. Oke. Baik ya, itu tadi materi mengenai hukum nun sukun dan tanwin, tapi ini baru part yang pertama ya. Part kedua akan saya lanjutkan minggu depan. Kita lanjut lagi minggu depan akan membahas tentang ikhfa dan iqlab. Jadi silahkan dibaca-baca dulu biar lebih nyambung ya. Ya sudah sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Kalau memang kurang jelas boleh silahkan ditanyakan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan lain juga silahkan ditanyakan. Baik ya, sampai sini dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.